الأهوال مقتحمين كلها الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. Rajmaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi rahmat serta keberkahan, taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemampuan untuk hadir ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan diberi kesabaran untuk duduk antara waktu maghrib sampai isya, memanfaatkan waktu yang sangat mulia ini, di mana waktu antara maghrib dan isya dibukanya pintu-pintu langit, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah. Pada saat kita mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha, keberkahan, pahala serta rahmat dari Allah. Juga berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kenali sejarah baginda Nabi. Maka kita semakin kenal dengan Rasulullah, semakin hadir rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta itu ingin tahu, semakin banyak tahu semakin cinta. Semakin tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika memperjuangkan agama ini, kita tahu bagaimana penderitaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika pada awal-awal memperjuangkan agama ini. Baik, melanjutkan pembacaan kitab sirah. Kemarin masih membahas tentang bab Ghazwat Uhud, perang Uhud, yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya bulan Syawal. Tahun kedua Hijriah, perang Badar. Jadi selang satu tahun kemudian terjadi perang Uhud. Kemarin pembahasan sampai pada saat persiapan mau memulai perang, di mana kemarin kita membahas bahwa wanita-wanita kaum musyrikin memberikan motivasi, dorongan semangat kepada tentara-tentara orang kafir pada saat mau bertempur dengan kaum muslimin. Mereka sambil bernyanyi, bersenandung, bersair dengan melantunkan syairnya, in taqbalu na'anik wa nufrishul namarik au tadabbaru au tudbiru nufarik firaqu ghaira wamik. Artinya apa nih? In taqbalu na'anik, kalau kalian maju, berani untuk berperang, maju, menghadap, betul-betul jantan, gentleman dalam pertempuran ini, nu'anik, kami akan peluk. Jadi kata wanita-wanita orang-orang kafir ini, kami akan peluk kalian. Nu'anik itu mu'anaqah, itu memeluk. Wa nafrushun nafarik, di samping kami meluk, kami akan gelar tikar, kasur, empuk, tilam. Maksudnya apa? Untuk tidur bersama, akan peluk kami. Ini wanita-wanita yang dipimpin oleh Hindun
bintu Utsbah bersenandung di tengah-tengah tentara kaum musyrikin. Au tudbiru nufarik, kalau kalian justru berpaling, enggak mau menghadap, enggak berani menghadapi kaum muslimin, nufarik, kami akan berpisah. Firaqu ghairu wamik, perpisahan yang tidak menyenangkan. Yadhkuru ashabul liwa biwajhihim qailat, dan mereka dan mereka wanita-wanita itu menyebutkan, para ashabul liwa, para pemegang pembawa bendera, biwajibihim, dengan kewajiban mereka, qailat, senantiasa para wanita-wanita itu mengatakan, waiha bani abduddar, waiha hamadal adbar, dhanban bikulli battar. Jadi menuju kepada para pembawa bendera ini. Ini kalimat-kalimat semangat. Waiha bani abduddar, wai bani abduddar, wai hamadul adbar, dorban bikulli battar, pukul dengan sekuat tenaga. Dan ini kalimat-kalimat memberi semangat kepada tentara kaum musyrikin. Kaum muslimin sudah bersiap juga. Kemudian al-mubarazah wal qital. Nah, dulu kalau peperangan itu sebelum pertempuran secara serentak bersamaan ada namanya mubarazah. Mubarazah itu duel dulu. Satu lawan satu. Duel dulu, maju ke depan. Mana jagoan yang paling hebat untuk tampil ke depan berduel. Nah, kalau sekarang perang penakut, dari jauh pakai rudal, pakai tembak dari jauh. Kalau dulu betul-betul berani bawa pedang, tampil satu persatu, bawa senjatanya, tampil satu, namanya mubarazah. Wa taqarabal jaishan, kedua belah pihak, tentara dua belah pihak saling berdekatan. Fatala'a Talha bin Abi Talha al-Abdari, hamilun liwa'il musyrikin wa asja'a furasan Quraisy. Tampil Talha bin Abi Talha al-Abdari, ini pembawa bendera dari kalangan orang-orang musyrikin, dan mendorong, memberi semangat patriotisme para pasukan kuda Quraisy. Wada'a ilal mubarazah wa huwa ala ba'ir, dia tampil di atas ontanya maju ke depan, pemanggil untuk siapa yang mau maju ke depan. Dia menantang-nantang kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin. Ayo, siapa yang mau maju, tampil maju ke depan. Wada'a ilal mubarazah wa huwa ala ba'ir, di atas kuda. Melihat keadaan itu, kondisi kecongkaannya mereka, beranian mereka maju ke depan, fataqaddama ilaihi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, langsung maju sahabat Sayyidina Zubair ibnil Awam. Siapa Sayyidina Zubair bin Awam ini? Zubair ibnil Awam, suami daripada Sayyidatuna Asma, berarti mantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fataqaddama ilaihi Zubair bin Awam radhiyallahu an, dia tampil ke depan. Wa thabata al-lays hatta sara ma'ahu ala jamalihi thumma akhadahu waqtaham bihi al-ard. Langsung meloncat dia, mengambil bagi loncat seperti loncatan singa atau harimau yang sedang menerkam mangsanya. Hatta sara ma'ahu ala jamalihi, sampai dia tampil ke dekat ontanya. Kemudian langsung menyerangnya, waqtahama bihil ard, sampai terjatuh ke bumi, wa dhabahahu bi sayfihi, dan Sayyidina Zubair bin Awam berhasil untuk menyembelih atau memotong dengan pedangnya. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbaral muslimun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, bangga gembira atas tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Wa kabbaral muslimun, dan juga kaum muslimin bertakbir, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau maju, siapa yang mau maju. Sayyidina Zubair bin Awam yang maju, tampil ke depan. Sementara dalam riwayat lain diceritakan, pada saat kaum muslimin berbaris, Abu Dujanah mengambil kain merah diikatkan ke kepalanya. Kemudian berjalan di tengah-tengah pasukan barisan kaum muslimin untuk menampakkan keberaniannya kepada kaum musyrikin. Gagah jalan seperti tentara itu, Sayyidina Abu Dujanah. Sampai Nabi katakan,
Nabi Rasulullah mengatakan, innaha lamasyatun qad ghadabaha Allah illa bimithli hadzal mautin. Sesungguhnya jalan seperti Abu Dujana ini Allah enggak suka. Karena menampakkan kayak jalannya orang sombong itu, membusungkan dadanya sambil jalan. Oh. Ya, Allah enggak suka kata Rasulullah, kecuali seperti hari ini. Yakni menampakkan di depan musuh-musuh Islam supaya musuh-musuh Islam takut. Jadi kalau berperang melawan musuh-musuh Islam, jangan menampakkan kalau kita itu enggak semangat dengan gaya-gaya yang kurang semangat sehingga membuat musuh semakin berani. Jadi tunjukkan kehebatannya supaya musuh semakin takut. Wa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dabahu, siapa? Sayyidina Zubair bin Awam berhasil menaklukkan lawannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kaum muslimin bertakbir. Thumma fajara al-qital fi kulli nuqtatin wa hawala Khalid bin al-Walid wa huwa ala fursanil musyrikin thalath marrat liyablugha ila dhuhuril muslimin. Nah, thumma fajara al-qital, setelah kejadian itu meletuslah peperangan, yakni secara serempak terjadi pertikaian fi kulli nuqtah, di setiap titik di medan perang terjadilah pertikaian. Wa hawala Khalid bin Walid wa huwa ala fursan musyrikin, dan Khalid bin Walid ini juga ahli strategi perang dan dia biasa memimpin brigade atau batalion kalau dalam utara dia mungkin pasukan berkudanya. Wa huwa ala fursan musyrikin thalath marrat, 3 kali mengitari, dia berluga ila dhuhuril muslimin, memancing-mancing tentara kaum muslimin cuma tampil ke depan, dipancing, ditancing, putar sampai 3 kali mengitari Jabal Rumat. Walakin rasyakahu rumat bisihamihim hatta radduh, akan tapi pasukan pemanah dari kalangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair di atas Jabal Rumat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil memukul mundur mereka. Ini pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid waktu itu masih berada di pihak kafir, belum masuk Islam dia. Nah, di tahun ketiga Hijriah dia masih belum masuk Islam. Sebagian riwayat Sayyidina Khalid bin Walid ini baru masuk Islam ketika peristiwa Khaybar. Jadi menangi masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun. Tapi luar biasa, sekali masuk Islam beliau mendapat tugas penting karena dia masuk waktu kafir sudah ahli strategi perang. Maka Rasulullah tugaskan dia sebagai salah satu komandan perang waktu perang Tabuk. Nah, Khalid bin Walid ini akhirnya dijuluki dengan julukan apa? Saifullah, pedang Allah. Ini Khalid bin Walid. Waktu tahun ketiga masih berada di pihak kafir, memimpin pasukan berkuda. Warakazal muslimuna hujumahum ala hamlati liwa'il musyrikin. Kaum muslimin mengambil strategi, mempersiapkannya untuk menggencarkan serangan kepada kaum musyrikin yang disasar adalah pertama kali arah yang mereka membawa bendera. Karena bawa bendera itu dulu tampil di depan dan mengarahkan, yang menggiring pasukan itu ke sana, ke kanan, ke kiri, para pembawa bendera itu. Karena kalau sudah pembawa benderanya jatuh, nah itu biasanya pasukan yang di belakang itu kocar-kacir, sudah enggak terarah. Nah, maka yang disasar, diserang pertama kali kepada para pembawa bendera dari antara kalangan kaum musyrikin. Hatta qataluhum an akhirihim wa kanu 11 muqatilan, sampai berhasillah kaum muslimin menyerang mereka dan membunuh mereka sampai mereka 11 orang. Nah, wa kanu 11 qatilan, 11 orang diserang. Fa bagial liwa sakiton, sampai yang membawa bendera pun juga terjatuh yakni mati, terbunuh. Wa shaddadal muslimuna hujumahum ala bagiyatin niqat hatta haddu as-sufuf haddan. Kemudian kaum muslimin semakin memperkeras serangannya kepada sisa-sisa titik-titik di mana strategi orang-orang kafir, di situ diserang. Barisan-barisan kaum kafir ini diserang. Hasan musyrikin hassan, sehingga orang-orang musyrikin mundur, merasa kepepet dengan serangan-serangan kaum muslimin. Wa abla Abu Dujana
wa Hamzah radhiyallahu anhuma fi dzalika bala'an hasanah. Dan Abu Dujanah juga mendapat serangan, mendapat luka-luka dan juga meninggal, dan juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abu Dujanah dan Sayyidina Hamzah gugur pada waktu perang Uhud. Wa athna hadzal taqaddum wal intisar qutila Hamzah ibn Abdul Muttalib asadullah asadur rasulih radhiyallahu an. Di tengah-tengah kaum muslimin maju ke depan, wal intisar mendapat pertolongan. Awalnya kaum muslimin meraih kemenangan, berhasil memukul mundur pasukan kafir. Nah, di saat itu terbunuhlah Sayyidina Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah yang digelari dengan sebutan Asadullah wa Asadur Rasulih radhiyallahu an, yaitu singa Allah dan singa Rasulnya. Dalam satu riwayat diceritakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Hamzah terbunuh dan kondisi yang sangat menyedihkan karena dadanya dibelah oleh Hindun. Setelah Hindun menugaskan Wahsy, budaknya, berhasil menombak Sayyidina Hamzah, melihat keadaan Sayyidina Hamzah sudah banyak dikeluarkan jantungnya, bahkan dikunyah oleh Hindun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keadaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan mengatakan, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, apa yang dikatakan Nabi, innahu lamaktubun fis sama'is sabi'ah Hamzah ibn Muttalib asadullah wa asadur rasulih. Rasulullah menangis sedih dan mengatakan, sesungguhnya telah tertulis di atas langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh, bahwasanya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah singa Allah dan singa Rasulullah. Nah, terbunuhlah Sayyidina Hamzah. Siapa yang membunuh? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb wa kana 'abdan habasyian mahiran fi qadhfil hirbah. Dia seorang budak Habasyiyah, yang turunan dari Habasyi. Habasyi itu sekarang menjadi negara Ethiopia. Orang yang kulit hitam itu Ethiopia. Dulu Habasyi, dikenal dengan Habasyiyah. Dia mahir dalam menombak, melepaskan serangan dengan melemparkan hirbahnya atau tombaknya, ujung tombaknya. Wa qad wa'adahu maulahu Jubair ibn Mut'im bil 'itqi idza qutila Hamzah. Dan majikannya Jubair bin Mut'im menjanjikan untuk membebaskan dia dari perbudakan apabila berhasil membunuh Hamzah. Dalam riwayat lain, Wahsy ini adalah budaknya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah, karena Hindun dendam kepada Sayyidina Hamzah karena Sayyidina Hamzah yang membunuh Utbah waktu perang Badar. Maka Hindun berjanji kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau engkau berhasil membunuh Hamzah, kau akan dibebaskan dari perbudakan dan engkau akan mendapatkan hadiah yang lain selain dibebaskan dari perbudakan. Maka Wahsy berlatih selama beberapa bulan untuk persiapan perang Uhud ini, sehingga dia ingin berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Baik, itu dalam riwayat lain. Jadi dalam kitab ini jelaskan bahwa Wahsy adalah budak daripada Jubair bin Mut'im. Ya, dia menjanjikan untuk dibebaskan apabila berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Kenapa? Li'anna Hamzah huwa alladhi qatala ammahu Ta'imah bin Adi fi Badar. Nah, ini riwayat lain ini, bahwasanya Hamzah yang membunuh pamannya namanya Ta'imah bin Adi fi Badar waktu perang Badar. Dalam riwayat lain, Sayyidina Hamzah membunuh Utsbah ibn Rabi' waktu perang Badar. Fakhtaba'a Wahsy wara'a sakhratin yarsidu Hamzah. Wahsy secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, nunduk-nunduk gitu sambil membawa tombaknya membidik Sayyidina Hamzah. Ya, bagaimana dia bisa menombak Sayyidina Hamzah. Jadi waktu terjadi perkecamuk perang, Wahsy ini hanya tugas ingin membidik Sayyidina Hamzah, ingin menombak Sayyidina Hamzah. Wa baina Hamzah yadribu ra'sa Saba' bin Ura'ir fa arfa rajulun minal musyrikin sawwaba Wahsy ilaihi al-harbah. Pada saat Sayyidina Hamzah menyerang dengan pedangnya, memotong kepalanya Saba' bin Urfah. Sayyidina Hamzah sedang memotong kepalanya Saba' bin Urfah, seorang dari kalangan kaum musyrikin.
langsung Wahsy menyerangkan hirbahnya itu, ujung tombaknya itu dicarangkan dilemparkan kepada Sayyidina Hamzah. Wa qadhabha wa huwa ala ghirrah fa waqa'at fi ahsyaihi wa kharajat min baini rijlaihi fa saqata wa lam yastati an-nuhud hatta qada nahbahu radhiyallahu an. Mengenai apa? Ini di bawah dadanya ini. Langsung kena bawah dadanya tombaknya Wahsy itu. Kena dadanya, bawah dadanya Sayyidina Hamzah. Kemudian mengalirlah darah sampai bawah, sampai Sayyidina Hamzah sudah enggak berdaya lagi, terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kemudian akhirnya gugur syahid, meninggal tertancap tombak di bawah dadanya. Nah, waqa'atil hazimah bil musyrikin hatta ladu bil firar. Terjadilah hazimah, serangan antara dua belah pihak yang berkecamuk sampai mereka ada yang lari, dan juga fawfaratin iswahan muharridat wa tabi'ahumul muslimun yad'una fihim silah. Begitu juga wanita-wanita ketika itu dari kalangan kaum musyrikin di saat peperangan itu dia enggak ikut perang, tapi dia terus memberi semangat kepada pasukan kaum musyrikin supaya tidak mundur dari medan perang. Akhirnya ketika kaum musyrikin terdesak, ketika Sayyidina Hamzah terjatuh, kaum muslimin menyerang ke orang-orang kafir dan mereka pada lari, sampai wanita-wanita kaum musyrikin itu juga lari. Kaum muslimin tetap mengikuti. Yad'una fihim silah, dan mereka meninggalkan senjatanya. Nah, meninggalkan senjatanya. Wa yakhuduna al-ghanaim, ternyata mereka sengaja meletakkan senjatanya itu untuk menjebak tentara kaum muslimin agar supaya sibuk mengambil harta ghanimah. Karena senjata bagi mereka itu suatu harta yang mahal waktu itu. Juga meninggalkan harta rampasan perang, ditinggalkan oleh mereka. Sengaja lari, seolah-olah kalah. Wa hina idin akhta'al rumat. Ada sebagian sejarah mengatakan memang waktu itu tentara kafir terdesak dan lari. Mereka enggak berkesempatan membawa senjatanya dan harta-harta yang dibawa waktu dalam peperangan. Nah, pada saat itu kaum muslimin mengambilnya, sibuk mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Wa hina idin akhta'ar rumat, dan pada saat ini, pada saat itu, kondisi seperti itu, pasukan tentara pemanah yang ada di atas bukit Ar-Rumat, fanazala minhum arba'una rajulan liyusibu minal ghanimah. Mereka turun sekitar 40 orang pasukan pemanah ini dari atas bukit. Agar supaya apa? Supaya mendapatkan harta ghanimah. Kalau enggak turun nanti enggak kebagian ini. Akhirnya mereka turun dari atas bukit Ar-Rumat, turun berbondong-bondong. Ala rami ma kana lahum minal amri mu'akkad bil baqa fi amakinihim. Padahal mereka itu sudah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan turun dari atas bukit. Mereka mengalahkan atau sudah dikalahkan, mendapat pertolongan atau dapat mengalahkan, atau dikalahkan, tetap jangan turun. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai turun. Mereka sudah dikukuhkan oleh Sayyidina Abdullah bin Jabir sebagai pemimpin pasukan pemanah. Mereka dikukuhkan supaya jangan turun, tapi mereka lupa pada saat harta ghanimah ditinggalkan oleh orang kafir. Wantahaza Khalid bin Walid hadhil fursah. Khalid bin Walid mengambil kesempatan yang sangat berharga ini ketika pasukan Rumat turun dari atas bukit. Langsung Khalid bin Walid membalikkan pasukan kudanya mengitari bukit Ar-Rumah itu, menyerang dari belakang pada saat kaum muslimin tengah sibuk mengambil harta ghanimah. Fanqadda 'alal asyratil baghiyah bi jabalir rumat hatta qatalahum. Yang tersisa yang enggak turun di atas Jabal Ar-Rumat sekitar 10 orang. Ada riwayat mengatakan 6 orang. Tetap taat atas pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan turun. Ketika mereka turun itu menganggap peperangan itu sudah selesai, maka mereka turun. Sebetulnya mereka turun itu tidak bermaksud untuk melanggar pesan Nabi, enggak. Karena pasukan kaum kafir waktu itu memang betul-betul mundur, keserang gitu. Nah, maka pasukan pemanah yang di atas bukit menganggap bahwa peperangan telah selesai, berarti perintah Nabi, pesan Nabi sudah selesai gitu. Akhirnya mereka turun. Akhirnya siapa? Khalid bin Walid dari pihak pemimpin pasukan berkuda dari kalangan kaum musyrikin mengambil kesempatan itu dan menyerang balik
dan menyerang pasukan yang masih tersisa yang dia di atas bukit. Karena kekalahan kaum musyrikin itu disebabkan serangan para pasukan pemanah dari kalangan kaum muslimin. Yang jitu mereka melemparkan panahnya sehingga bisa mengalahkan kaum musyrikin pada awalnya. Nah, setelah terbunuhnya pasukan pemanah yang di atas bukit, nah ini mulailah kaum lemah dari serangan-serangan yang digencarkan oleh tentara pemanah sudah enggak ada, maka pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Wastadara hadzal jabal hatta wasala ila dhuhuril muslimin wa bada'at bitatwiqihim. Syekh Khalid Walid ini terus berputar-putar membawa pasukan kudanya mensweeping pasukan-pasukan pemanah yang masih ada tersisa di atas bukit. Diserang sehingga banyak yang gugur juga. Wasaha fursanuhu sayhatan arrafahal musyrikun fanqalabu wa rafa'at liwa'uhum ihda nisaihim faltafu haulahu wa thabatu wa bidzalika waqa'al muslimun bagiya syakiyar rahi. Nah, setelah gugurnya pasukan pemanah atas serangan daripada pasukan kuda yang dipimpin oleh Walid, sudah kaum muslimin sudah terdesak juga, banyak yang gugur juga pada saat itu, sehingga kaum muslimin sudah enggak tertib lagi karena tadi karena sibuk mengambil harta ghanimah. Jadi dikatakan oleh para ulama, memang ujiannya umat Nabi Muhammad ini ya selalu dengan harta, sehingga dikatakan dalam satu hadis bukan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Setiap masing-masing umat itu mempunyai fitnah. Fitnah umatku, kata Nabi, adalah harta. Jadi dalam peperangan pun ketika kena fitnah harta, akhirnya lupa atas komando yang dipesankan oleh Nabi SAW, jangan turun dari atas bukit. Kalian menang atau dikalahkan, pokoknya jangan turun. Itu pesan Nabi. Nah, Bukit Ar-Rumah itu, para jemaah, itu terletak di depannya Jabal Uhud. Bukit itu enggak terlalu tinggi. Ya. Bukit itu enggak terlalu tinggi, ya. Nah, kira-kira tingginya ya sekitar masjid ini, kayak masjid ini, kurang lebih. Ya. Nah, baik. Jadi setelah kaum muslimin juga kena serang balik dari pihak pasukan berkuda kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sehingga kaum musyrikin menyerang hujumul musyrikin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isya'ati maqtalihi. Kemudian kaum musyrikin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang target utamanya ketika perang Uhud ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibunuh oleh kaum musyrikin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muakharatil muslimin, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di bagian di belakang dari kaum muslimin, mengomando kaum muslimin. Ya. Wa ma'ahu sab'atun minal ansar wa thnani minal muhajirin, yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh 7 orang dari kalangan sahabat Ansar dan 2 orang dari kalangan muhajirin. Falamma ra'a fursan Khalid tatla'u min wara'il jabal nada ashabahu bi'ala saut ilayya ibadallah wa sami'a sautahu al-musyrikun wa la'allahum kanu aqrabu ilayhi minal muslimin fa asra'at majmu'atun minhum nahwa as-saut wa hajamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Walid ini muncul dari balik gunung bukit yang diduduki oleh tentara pasukan pemanah dari kalangan muslimin sudah enggak ada, muncul nada ashabahu bi'ala saut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat yang lain dengan suara yang tinggi, ilayya ibadallah, kesinilah wahai hamba-hamba Allah. Nah, ketika Rasulullah manggil para sahabat ini, orang-orang kafir mendengar, oh ini Nabi Muhammad, ini Muhammad ini. Ya. Wasami asatul musyrikun, orang-orang musyrik mendengarnya. Wala'allahum kanu aqrabu ilaihi minal muslimin. Nah, bisa jadi mereka sudah mendekati lebih dekat kepada tentara kaum muslimin. Fa asra'at majmu'atun minhum naswas saut.
Kemudian sekelompok dari tentara kaum musyrikin mendekat menuju kepada seruan suara tadi, ya, yang dimaksud adalah suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hajamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujuman syadida. Kemudian mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serangan yang sangat dahsyat. Wa hawalatil qada alaihi qabla yasila ilaihil muslimun, dan ambil langkah-langkah yang jitu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah terdesak oleh serangan-serangan orang kaum musyrikin ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yaruddahum anna walahul jannah." Siapa yang dapat menolak serangan-serangan mereka dari kami, kata Nabi, maka ia berhak surga. Au rafiqi fil jannah, atau dalam hadis riwayat lain Nabi mengatakan, barang siapa yang berhasil menolak, menahan, mempertahankan serangan-serangan mereka dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu menjadi teman dekatku nanti di surga. Mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fataqaddama rajulun minal ansar fadafa'ahum, langsung ada seorang sahabat dari kalangan Ansar tampil ke depan menahan serangan-serangan yang digencarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam keadaan genting yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena diserang, semua serangan itu menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu sahabat tampil, wa qatalahum hatta qutil. Seorang sahabat ini mempertahankan serangan mereka satu persatu, dia gugur. Tsumma rahakahu fa'ada qaulahu. Kemudian mereka menyerang lagi, fa'ada qaulahu fataqaddama rajulun akhar fadafa'ahum. Datang lagi sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadafa'ahum, menjaga, menerima serangan-serangan dari orang-orang kaum musyrikin, wa qatalahum, dan memerangi mereka, hatta kutil, sampai dia juga terbunuh. Tsumma tsalis, kemudian sahabat yang ketiga, tsumma rabi, kemudian sahabat yang keempat menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha hatta kutila sab'ah. Begitu seterusnya sampai terbunuh sahabat yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada 7 sahabat gugur demi menyelamatkan siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma saqata sabi' lam yabqa hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa al-Quraisyan Talhah bin Ubaidillah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah 7 orang sahabat gugur, semua ingin menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak tersisa di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, kecuali ada 2 orang dari bangsa Quraisy, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 orang ini yang terus menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waragazal musyrikun hamalatahum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum musyrikin terus menggencarkan serangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta aswabathu hijarah waqa li ajliha ala syaqqihi. Sampai mereka ada yang melemparkan batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengenai syaqqihi. Wa asabat ruba'iyatul yumna sufla, sampai batu yang dilemparkan oleh kaum musyrikin itu mengenai gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan, sampai patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan, di bagian bawah. Wa jarahat syafatahu sufla, dan bibir bagian bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga luka karena dilempar oleh orang-orang kafir. Hatta sabat wijar wa hasyamat al-baydu ala ra'si fashajjat jabhatahu ra'sahu, dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka. Pokoknya Nabi luka-luka. Waktu itu waduriba bis-saif ala wajnatihi, sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang dengan pedang mengenai apa? Pipinya. Tapi Rasulullah kan pakai ini, kayak helm itu dari besi. Yang Rasulullah pakai apa? Pengaman kayak helm itu. Sampai ketika diserang dengan pedang mengenai pipinya, tapi karena kena baju besinya, pengaman dari besinya itu. Fadakhalat fiha halagatan min halqil mighfar, sampai kunci yang kalau helm itu ada kuncinya kan nih. Itu gelangnya itu masuk ke sini, nancep. Ya Allah, menancap ke pipinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa duriba aidan bisayf ala atiqihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipedang, dihantam dengan pedang mengenai bahunya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan dari serangan pedang itu, karena Rasulullah pakai baju besi. Makanya Rasulullah merasa kesakitan
lebih dari 1 bulan Rasulullah SAW merasa kesakitan dari serangan orang kafir ini. Wa kana qad labisa dir'ain falam yatahattaka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju besi, ya, maka dia tetap aman utuh, tidak sampai mengenai jasad Nabi, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penderitaan waktu perang Uhud ini, dan Nabi tidak mengalami perang sedahsyat waktu perang Uhud karena Rasulullah mengalami cedera yang sangat serius waktu perang Uhud ini demi membela kita, membela agamanya. Ini semua memperjuangkan untuk kita umatnya. Yang mana Rasulullah SAW dalam perangan itu tampil langsung di tengah-tengah para sahabat. Jadi ketika memimpin perang Rasulullah bukan nunjuk-nunjuk begitu, tampil di tengah-tengah para sahabat, bertempur melawan kaum musyrikin sampai mengalami luka-luka. Dan diceritakan dalam satu riwayat, darah Nabi SAW ketika menetes itu, para sahabat mau berebutan supaya tidak sampai terjatuh ke tanah. Karena kalau sampai terjatuh darah Rasulullah SAW ke tanah, akan turun bala azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat, Malik bin Sanan itu ketika Rasulullah mengeluarkan darah dari pipinya, itu dihisap darah Nabi SAW. Malik bin Sinan dihisap sampai dia sampai penuh mulutnya. Ketika penuh mulutnya, kemudian Rasulullah mengatakan, mujjah, semburkan darah yang ada di mulutmu. Kemudian Sayyidina Malik bin Sinan pergi di balik batu, darah itu ditelan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Malik, di manakan darah tadi? Ya Rasulullah, wada'tu fi akhfa makan. Darah panjenengan yang ada di mulutku tadi, saya letakkan di tempat yang paling rahasia. Ini apa? Ditelan. Maka Nabi mengatakan, sungguh beruntung orang yang meminum darahku dan dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Masya Allah. Ada beberapa sahabat yang minum darah Nabi SAW. Ya, nanti insya Allah kita ceritakan pada temuan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca sejarah Rasulullah SAW yang penuh penderitaan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita. Jadi tugas kita sekarang bagaimana semangat mengamalkan syariat Nabi SAW yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW mati-matian ini. Perjuangan kita, pengorbanan kita sampai di mana untuk Rasulullah SAW, itu pertanyaannya. Ini nanti kita ceritakan insyaallah bagaimana Rasulullah SAW pada saat luka-luka itu. Insyaallah nanti kita gambarkan. Dan saya alhamdulillah waktu di Madinah mengunjungi titik-titik tempat pada saat Rasulullah istirahat, beberapa tempat di saat terdesak diserang oleh kaum musyrikin. Alhamdulillah beberapa tempat itu kami datangi dan bisa menyaksikan dulu beberapa tempat, diantaranya adalah Masjid Fasah dan lain-lainnya. Ada 2 juga gua yang berada di lereng Jabal Uhud. Baik, demikian para jemaah mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan, manfaat daripada majelis ini sehingga mengambil pelajaran betapa Rasulullah SAW berjuang mati-matian untuk kita umatnya ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, bisa menghidupkan syariat yang telah diperjuangkan oleh Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله